Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-8. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota, yang seorang terhadap yang lain. Renungan hari ini berjudul Tim Idaman, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Melanie dan Trevor bersama-sama melakukan pendakian gunung berkilo-kilometer dengan menyusuri jalan setapak. Namun mereka tidak mungkin dapat melakukannya secara terpisah. Melanie yang terlahir dengan kelainan tulang belakang harus menggunakan kursi roda. Sementara itu Trevor kehilangan daya penglihatannya karena glaukoma. Keduanya menyadari bahwa mereka dapat berpasangan dan saling melengkapi untuk bersama-sama menikmati alam Colorado. Trevor yang berjalan menyusuri jalan itu dapat menggendong Melanie di punggungnya, sementara Melanie dapat mengarahkan jalan, dan mereka menyebut diri mereka sebagai tim idaman. Para pengikut Yesus yang digambarkan Paulus sebagai tubuh Kristus mirip dengan suatu tim idaman yang mendorong jemaat di Roma untuk menyadari bagaimana setiap individu memiliki karunia-karunia yang bermanfaat bagi komunitasnya. Seperti halnya tubuh jasmani kita terdiri dari banyak anggota yang memiliki fungsinya masing-masing, maka kita semua adalah satu tubuh rohani. Dan karunia-karunia kita dimaksudkan untuk pelayanan jemaat demi kepentingan bersama. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Jadi entah itu memberi, menyemangati atau mengajar, apapun karunia rohani kita, Paulus memerintahkan kita untuk melihat diri sendiri dan karunia-karunia yang kita miliki sebagai kepunyaan bersama. Melanie dan Trevor tidak berfokus pada apa yang tidak mereka miliki, dan juga tidak saling membanding-bandingkan diri dengan angkuh. Sebaliknya, dengan gembira mereka melayani satu sama lain dengan karunia mereka, dalam kesadaran bahwa keduanya diuntungkan lewat kerjasama tersebut. Kiranya juga kita dengan gembira memadukan karunia-karunia kita dengan karunia saudara-saudari seiman kita, demi kemuliaan Kristus.
Sahabat ODB, apa saja karunia dan kemampuan yang Allah berikan kepada Anda? Dan bagaimana Anda dapat membagikan dan memadukannya dengan orang-orang di sekitar Anda? Ya Bapa, tunjukkanlah bagaimana aku dapat memakai sumber daya dan kemampuan yang kupunya untuk memberkati jemaat-Mu. Our daily bread.